Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Bung Firzi, Patrick Kluivert dalam beberapa kali pernyataan ke media kan mengatakan tidak khawatir ya timnya akan bermain buruk melawan Bahrain. Anda khawatir tidak dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi ini? Nggak apa-apa sih, kalau rasa percaya diri itu wajar ya, dan itu pasti akan ditransmisikan juga kepada para pemainnya tentu. Tapi rasa percaya diri yang harus dibarengi dengan kita harus mengetahui persis kualitas lawan kita, karena ketika pada laga pertama lawan Australia kayaknya Coach Patrick dan tim kepelatihan nih kalau dari taktik yang ditampilkan dan lain-lain itu terlihat masuk sekali ke jebakannya si Australia. Nah, ini yang kita ingin hindari. Bahrain ini adalah tim yang menurut saya berkembang dalam beberapa tahun terakhir karena mereka menjadi juara Piala Teluk juga yang bergulir pada akhir tahun lalu. Dalam perjalanannya mereka mengalahkan Arab Saudi 3-2 dan juga Irak 2-0 di fase grup. Kita menghadapi Arab Saudi, kita menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia juga, dan mereka adalah tim yang sangat alot untuk dikalahkan ya, walaupun kita juga bisa menang 2-0 lawan Arab Saudi. Terus kemudian mereka mengalahkan Oman di partai pemuncak. Ini adalah tim yang sebenarnya lagi punya rasa percaya diri tinggi juga. Nah, ini kita mungkin nggak bisa bedakan juga dari yang laga pertama ya. Laga pertama mungkin mereka juga dalam situation yang berbeda, tapi kemenangan di Piala Teluk ini yang kedua kalinya sepanjang sejarah mereka pasti juga akan membuat mereka jadi tampil percaya diri. Dan tadi kita bahas bagaimana mereka bisa menahan Jepang 2-0 loh di Saitama, itu sangat bagus sekali resultnya. Kalau menurut catatan Anda apa poin-poin keunggulan Bahrain ketika melawan Jepang? Ya, mereka berani. Nggak pakai strategi guling-guling tapi kan? Enggak kayaknya ya, mereka sedikit bermain menyebalkan tapi tidak separah seperti yang menghadapi Indonesia. Nah, mereka punya formasi yang 4 back, tapi kemudian juga bisa melakukan pressing yang ketat ya. Bisa 4, tapi kalau dalam bertahan karena Jepang mainnya menggunakan wing back juga seperti bermain di GBK. Jadi mereka walaupun 4 back tapi satu winger mereka turun juga untuk membantu lini flank, dan ini yang harus kita waspadai juga karena nanti kemungkinan besar mereka akan melakukan hal yang sama karena kita juga akan bermain kemungkinan besar dalam 3-4-3 dan mereka akan melakukan pressing ya, ini yang harus kita waspadai ya. Mereka akan melakukan pressing kepada ketiga center back kita seperti yang mereka lakukan lawan Jepang ya. Untuk mereka pressnya agresif terutama untuk pemain-pemain yang non lini belakang. Jadi pemain depan dan pemain tengah mereka itu trigger pressingnya jelas. Kalau tadi kita sempat bahas bagaimana timnas kayaknya trigger pressingnya itu sedikit bisa dikatakan kurang rapi ya. Kalau mereka trigger pressingnya jelas, kapan harus melakukan pertekanan kepada lawan atau kapan membiarkan lawan memainkan bola seperti terlebih dahulu. Dan ini merupakan suatu hal yang juga harus menjadi perhatian karena kadang kita juga bermain passing di belakang terutama lewat Kelvin di sisi kiri. Kalau tadi Anda mengatakan jangan sampai terjebak permainan, jangan sampai terjebak. Harusnya seperti apa supaya tidak terjebak dengan pola permainan Bahrain? Ini yang akan kita lihat ya, karena apa yang telah disiapkan oleh Coach Alex, apa yang telah diciptakan oleh Coach Patrick dan Denny. Karena kita tidak bisa terlalu naif juga dalam menyerang. Oke, kita mengharapkan permainan menyerang, ofensif dan lain-lain, tapi kita merasakan akhirnya kena gebuk di Sydney dan itu sangat menyakitkan sekali walaupun kita menciptakan chance-chance awal. Dalam transisi kita harus hati-hati. Coach Patrick bilang dia ingin mengutarakan possession dan di Sydney melawan Australia juga kita possessionnya lebih tinggi dari Australia, tapi hasil akhirnya berbicara sangat jauh sekali. Jadi meaningful possession itu harus menghindari press agresif mereka, itu juga penting. Dan para pemain jangan kehilangan bola dengan mudah ya, karena kalau kita lihat beberapa kali pemain kita di lini depan beberapa kali kehilangan bola, menurut saya too easy, itu juga harus berbahaya. Kadang-kadang lari ke depan tapi tidak tahu bagaimana mengeksekusinya. Iya benar, kadang-kadang, dan seringkali ketika melawan Australia itu tadi bagaimana kita berusaha mencari Ole Romanai di channel-channel, mencari Rafa Struijk di channel-channel, tapi bola itu sering terbaca karena kita lihat sering kali bola-bola lambung terobosan dilancarkan, bola-bola langsung terobosan dilancarkan demi membypass lini belakang Australia. Ketika itu mereka mencari through ball tapi nggak dapat. Nah, ini yang harus lebih tenang mungkin ya dalam menghadapi Bahrain, tapi juga harus hati-hati karena mereka punya pressing yang sangat tinggi. Bahkan Jepang pun mencetak gol itu berkat
individual para pemain mereka ya, dari Kubo, Kamada, Ito, bola terobosannya luar Strateginya biasa berbeda-beda sekali. ya kemarin Jepang itu untuk mencoba Iya, Jepang kayaknya memang babak pertama mereka tidak terlalu ngotot ya, karena Iya. mereka juga mungkin melihat situasi di grup dan lain-lain, tapi mereka juga mungkin ada anggapan bahwa mereka sedikit underestimate Bahrain ya, tapi ternyata Bahrain kuat juga nih, jadi mereka harus meningkatkan kekuatan mereka lebih di babak kedua. Sehingga akhirnya yang Jepang mencetak gol karena individual brilliance mereka dalam off the ball, dalam visi mengoper, dan dalam finishing. Nah ini yang kurang di kita. Kita harapkan masih bisa juga terjadi ke timnas kita. Karena memang ya kalau kita bandingkan teknik, skill, visi dengan para pemain Jepang, siapa sih yang sepadan gitu di Asia? Jepang sama Spanyol, Jerman dan Spanyol aja di Piala Dunia bisa kalah loh sama mereka. Jadi ini yang harus kita tekankan, bahwa Bahrain itu memberikan perlawanan luar biasa kepada Jepang, dan jangan harap mereka langsung bisa kita kalahkan otomatis di GBK. Oke, kalau membandingkan, karena poin kita kan sama ya dengan Bahrain, terus kita sama-sama kalah. Kita kalah 1-5 dengan Australia, mereka kalah 0-2 dengan Jepang. Sama-sama kalah, tapi kualitas bermainnya menurut Anda siapa yang sebenarnya lebih unggul? Iya, karena kalau Talajis kan udah lama ya di tim ini ya, at least lebih lama dari Coach Patrick. Dan Patrick ini kan memang hebatnya Coach Patrick adalah dia menerima pekerjaan ini. Itu aja udah hebat karena itu dia berani menerima pekerjaan yang sangat-sangat beresiko, sangat sulit. Dia tahu waktu berkumpulnya dengan para pemain sebentar sekali. Dia tahu laga pertama dia adalah di Sydney, which is mungkin 15.000, 16.000 kilometer dari para pemain kita yang kabarnya harus terbang 23 jam untuk menuju ke Sydney dari Belgia, dari Belanda. Dia tahu susah, dia tahu laga pertama pasti akan sulit, tapi dia mencoba tetap mengimplementasikan his ideas of football, yang itu kita harus appreciate juga, bahwa dia datang dengan harapan timnas bermain lebih menyerang, which is dia lakukan itu, tapi memang hasil berkata lain. Tapi Patrick juga bilang kemarin, lagi-lagi ketika saya tanya apa sih key takeaways kamu dari laga pertama sama Australia dan apa yang bisa dibenahi lawan Bahrain, ya dia bilang memang hal positif itu adalah dalam 10 sampai 15 menit awal pertama dan jadi yang dibangga-banggakan memang hanya ball possession dan dua kali percobaan serangan itu. 2 kali percobaan ke gawang itu yang dia bilang langsung. Nah, tapi bagi dia adalah keep that mindset, keep that positive mindset. Tim harus tetap positif. Nah, di timnas sekarang juga ada 2 pelatih mental, itu yang tadi saya sebut ya, pelatih development tadi kalau kata Coach Patrick bahasanya. Itu adalah dari salah satunya Reggie Blinker, dan ini adalah sesi timnas Bahrain ya, open training ya, H-1. Timnas kita ini bentar lagi jam 20 Patrick akan menghadap ke media juga soal untuk H-1 pre-match conference. Kemarin memang dia berbicara kepada media tapi hanya 4 menit, dan sekarang sesinya akan lebih lama. Jadi dan dia jawabannya nggak terlalu panjang ya, jadi dia straight to the point. Ini yang saya suka, nggak terlalu bertele-tele dalam menjawab, sehingga kita bisa memberikan banyak Q&A kepada dia. Dan nanti kita akan lihat siapa aja yang hal-hal apa aja yang akan ditanyakan kepada media. Bung Firzi, ini pertanyaan terakhir, waktunya sangat singkat sekali karena tadi belum dijawab. Menurut prediksi Anda dengan menganalisa evaluasi permainan kemarin, 5 pemain yang mungkin punya raport merah atau sepertinya kira-kira siapa yang harus keluar dan siapa yang harus dimasuk? Ini dari line up apa dari line up? Oh, dari line up kemarin ya. Mungkin sih ya kalau kita lihat ya, tanpa terlalu fokus ke individu. Nathan ya boleh mungkin Nathan mungkin bisa karena itu. Bung Andre tadi bilang Camat ya. Kenapa Camat dimainkan gitu? Sama dengan Bung Andre berarti. Sama dengan Bung Andre. Martin, mungkin Emil, kalau emang mentality dia kuat, dia layak dapat kesempatan. Tapi kita harus waspada bahwa dia di Palermo pun lagi nggak bagus banget ya. Bersama Como pun dari 8 pertandingan dia kebobolan 18. He's not on the best form of his life. Miss pasti keluar. Saya ingin lihat Rizky ada main di sana, Rido main di sana. Dari starting ya? Iya, dari starting. Yang pasti Justin akan masuk di left center back. Artinya Dean James itu mungkin keluar digantikan Calvin Verdong di kiri. Ragnar pasti akan main, bisa jadi menggantikan tempatnya Lino. Sehingga depannya Ragnar, Rafa, Ole. Itu udah ideal sekali. Lini tengah yang penting Ivar Jenner mungkin saya ingin lihat main. Atau Joey, karena Joey kemarin juga menunjukkan dia nggak main kan, dia kan belum melakukan debutnya, tapi musim ini dia reguler sebenarnya di klub, dan dia adalah typical number 6, typical destroyer yang timnas
perlukan sebenarnya. Jadi menit bermainnya sebenarnya harusnya bisa lebih banyak daripada yang Nathan. Ya, Oke, baik. Kita akan sama saksikan bagaimana jalannya pertandingan besok. Mudah-mudahan tidak sepatah hati kemarin hasilnya. Terima kasih Bung Firzi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.